tentang orang yang mencari kekayaan sama setan. Yang jadi pertanyaan, apakah setan bisa bikin orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Nah, saudara, sama-sama minta sama setan, kayanya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta, betul? Nah, itulah dukun yang membuat orang kaya. Kenapa dukunnya sendiri miskin? Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun, dukun sakit pergi ke dokter. Itulah dukun yang membuat orang naik pangkat. Kenapa dukunnya sendiri nganggur? Itu tempat kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat. Kenapa juru kuncinya nganggur, tidak naik pangkat sendiri? Betul? Karena mereka tahu suatu rahasia. Nah, sebelum saya bertobat, rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Karena kalau dibocorkan, tidak ada yang berani minta. Sudah tahu, orang minta kekayaan sama setan, minta penglarisan, minta kenaikan pangkat, itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Minta ke pohon, minta ke batu, minta ke kuburan, itu sudah ada sejak zaman sebelum ada Abraham. Bahkan kaum Israel sendiri pun ada yang terlibat, minta kuasa setan, minta kenaikan pangkat, minta penglarisan, dan Tuhan tegur mereka. Tapi kutub itu selalu bicara dari atas ke bawah, anak cucu. Ya, semua anak cucu. Kenapa anak cucu? Karena anak cucu bicara tentang masa depan. Anak cucu bicara tentang pengharapan. Anak cucu bicara tentang cita-cita. Dan anak cucu bicara tentang generasi. Maka kutub itu adalah dari atas ke bawah, anak cucu. Artinya setan menghancurkan generasi. Setan menghancurkan masa depan. Setan menghancurkan pengharapan. Setan menghancurkan cita-cita. Maka kutub itu dari atas ke bawah. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Yang dulunya namanya setan, dulu adalah malaikat, Lucifer, memberontak melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan pemberontakan. Makanya setan tidak diampuni. Beda dengan manusia, Adam dan Hawa tidak ada tujuan merencanakan pemberontakan, merencanakan untuk melawan Tuhan, tapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Adam dan Hawa tidak berencana. Kasus pembunuhan berencana dan tidak berencana hukumannya beda. Betul? Berencana hukumannya berat. Tidak berencana ada keringanan. Betul? Nah, Lucifer, setan, berencana. Maka setan tidak diampuni. Manusia tidak berencana, maka manusia diberi kesempatan pengampunan dalam Yesus Kristus. Makanya saudara, untuk masalah percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Takut dan gentar, setan juga takut dan gentar. Tapi setan tidak pernah bertobat. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Karena setan tidak ada tujuan menolong manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Tuhan itu kan adil, betul? Karena setan, Lucifer, melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, memberontak kepada Allah dari keinginannya sendiri. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayaknya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Sekarang ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, orang Kristen atau bukan, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Karena keadilan yang maha kuasa. Demikian karena keadilan yang maha kuasa, manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya masing-masing. Sama-sama pendeta rezekinya beda, betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada ateis komunis kaya, ada ateis komunis miskin. Ada Hindu Buddha Islam kaya, ada Hindu Buddha miskin. Tapi ingat, karena keadilan yang maha kuasa. Tapi bedanya kita orang Kristen, kita percaya Yesus, kita pasti dijamin masuk surga. Itu bedanya.
Dan kalau kita setia, berkat itu ditambah. Nah, kalau orang minta ke setan, itu diambil dari mana? Ikutin saya semua, setan bukan pencipta. Rezeki itu diambil dari anak cucu. Kalau rezeki anak cucunya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tetapi terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, sial. Karena rezekinya sudah diambil dulu orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Tapi rezeki anak cucunya tukang ojek. Sekalipun minta setan tetap ojek. Makanya orang minta kaya setan, kayanya beda-beda, ada juga tetap miskin. Kenapa dukun tidak ambil minta sendiri supaya kaya? Karena dia tahu rahasia ini. Kalau anaknya rezekinya tukang becak, sekalipun minta tetap becak kedua. Dan terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Apa kutukannya? Saya minta berdiri Pak ya. Anda diberi kasih kaya raya, tapi ada harga harus dibayar. Ditolak langit, tolak bumi, mati ndak, hidup ndak, stroke, sakit gula. Tidak bisa menikmati kekayaan. Anak gila, istri dibawa setan, mati masuk neraka. Tapi kaya sebentar aja, setelah itu habis. Pikir dulu. Dan semua orang yang minta ke setan, baik setelah terkabul maupun pada waktu meminta, pasti ada hewan-hewan bernyawa yang dikorbankan. Ayam pun harus ayam kampung, ayam, kerbau, sapi, ada hewan yang dikorbankan. Dan semua puncak ritual mistik, kuasa gelap, orang minta kayak setan, semua pasti malam Jumat, hari ke-6. Dan darah hewan bernyawa dicurahkan ke tanah. Kenapa ke tanah? Ingat, manusia berasal dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Artinya jalur DNA keturunan manusia. Maka kalau korban kuasa gelap itu hewannya dicurahkan ke tanah. Nah, sekarang akan saya jelaskan supaya saudara mengerti apa kalau orang minta kayak itu hewan-hewan bernyawa. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Kejayaan. Kejayaan. Kehormatan. Kaya raya. Baiklah. Ini persembahan. Persembahan ini pasti hewan yang bernyawa. Kerbau, sapi, ayam, kambing, babi. Dan puncak ritual hari Jumat, baik meminta atau setelah terkabul. Ingat, hari yang ke-6 darah dicurahkan ke tanah. Lambang dari keturunan, jalur DNA manusia. Makanlah. Setelah berdan saji harus makan. Kalau dia makan bagian kepala, orang tua yang disayangi mati atau sakit parah kecelakaan, itu lambang dari orang tua. Kalau dia makan bagian leher, anak yang paling disayangi cacat atau mati kecelakaan, itu bagian leher. Kalau makan bagian sayap, ini sayap ini adalah tangan keturunannya catat dan sakit semua, anak cucunya. Kalau itu kerbau, sapi, kaki depan, itu lambang dari keturunannya. Kalau itu kaki belakang, itu lambang kaki-kaki keturunannya akan cacat atau sakit bagian kaki semua. Nah, kalau dia makan bagian kulit-kulit, maka anak cucunya akan terkena kutukan penyakit kulit atau mati dengan cara sama, kanker semua, kanker semua. Jelas? Nah, kalau yang bersangkutan makan bagian ekor, kalau ayam bruto, maka anak cucunya yang kawin pasti cerai. Dan anak cucunya
jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarsa. Itu makan bagian ekor. Kalau dia makan bagian dalam-dalam, usus itu jeroan, itu adalah jeroan lambang keturunannya, anak cucunya. Kalau dia makan bagian hati, maka anaknya sakit bagian liver semua. Kalau dia makan bagian jantung, anaknya sakit bagian jantung semua. Pak, kalau dimakan semua, bubar. Bisa. Itu adalah lambang dari jelas. Maka sesaji itu hewan bernyawa, karena itu adalah lambang dari keturunan. Nah, dan setan tidak bisa memberkati. Setan bukan pencipta. Banyak orang mau bertobat, dia takut, Pak, kalau saya bertobat dulunya kaya sama setan, begitu bertobat langsung bangkrut habis. Nah, orang salah tafsir tentang Ayub. Ingat, ikut sama, Ayub orang benar, orang saleh, tidak ada perjanjian setan. Ingat, iblis mencobai, Tuhan mengizinkan, Tuhan menguji. Tapi ingat, Ayub ada pemulihan 2 kali lipat. Amin. Tapi ingat, konteks Ayub beda dengan konteks perjanjian setan. Nah, kadang tuh orang salah tafsir. Nah, itu Ayub dihabiskan, tapi tidak lihat konteksnya bahwa Ayub tidak ada perjanjian setan. Tapi Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencoba. Tapi Ayub ada pemulihan 2 kali lipat. Kalau kasus ini bukan kasus Ayub, beda. Orang salah tafsir. Kasus ini tidak ada pemulihan. Dan itu adalah kasus perjanjian setan. Makanya sering salah orang tangkap. Nah, bagaimana cara batalinya? Ini saya kasih tahu. Banyak orang mau bertobat tapi takut. Kalau misalnya dulunya dia naik pangkat sama setan, begitu bertobat besok dipecat. Jadi ada dulunya pengusaha kaya raya, begitu bertobat habis miskin, sampai mati loh saudara miskinnya. Saya mau tanya, siapa yang mau bertobat miskin sampai mati? Angkat tangan. Nah, kadang orang berpikir takut di sini, betul? Karena dia pikirkan kasusnya Ayub sama dengan kasus ini, beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Ayah, kenapa ada yang bertobat langsung habis? Ini sebenarnya rahasia. Jadilah ini rumah, tanah, pabrik, ruko. Rezekinya diambil dari anak cucu. Tiba-tiba datang saya jadi orang baik aja dah. Maukah engkau percaya Yesus? Oh. Dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk seperti ini, itu saya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Betul? Setan ini, wow, mau nyerang dia, tidak bisa. Perjanjian sudah Pak. Mau nyerang anak cucunya tidak bisa, perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum yang dibatali, perjanjian masa depan hari ke-6 Jum. Ini dia. Kenapa? Ingat, hari ke-6. Jadi yang belum dibatalin adalah perjanjian masa depan hari yang ke-6. Dia bertobat, tapi kerja apapun habis. Kenapa habis? Karena ingat saudara, masa depannya, perjanjiannya belum dibatalin. Dia baru batalin hidup dan keluarganya. Dan setan punya hak atas ini semua. Kenapa? Setannya tidak merugi, tekor juga. Jelas? Jelas? Nah, sekarang sini lagi. Harusnya di dalam pembatalan perjanjian harusnya seperti ini. Ini saya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala kutuk sumpah serapah, ikatan roh jahat atas hidupku,
masa depan, keluargaku, harta bendaku, tempat tinggalku, cita-citaku, masa depanku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Hari ini hidupku, keluargaku, masa depanku, tempat tinggalku, cita-citaku bukan milik setan, tapi ditebus oleh darah Yesus. Amin. Setan ini mau nyerang ini nggak bisa, mau ambil ini nggak bisa. Karena apa? Sudah batal perjanjian masa depan. Karena kalau tidak dibatalkan ini, dia punya masa depannya habis. Kasih. Pak, sekarang kan tahu cara batalin perjanjian. Kalau gitu minta setan dulu baru bertobat. Setan itu raja tipu, belum kaya udah mati. Dan yang kedua, setan tidak bisa berkati. Itu diambil dari anak cucu. Karena setan bukan pencipta. Makanya dukun itu tidak minta kaya sendiri, karena tahu diambil dari mana. Ingat, setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkah. Jelas? Jadi kalau orang minta jimat keselamatan ke setan, nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anak cucunya nanti sering kecelakaan sama sakit-sakitan. Jelas? Dan minta jimat keselamatan kena kutukan, miskin seumur hidup. Ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu itu saja semua tidak diampuni.